hampir setahun berjalan itu aku sempat kena hipnotis lagi naas Ya gitu. Allah. Malah biasanya yang ke mall itu ada yang pakai sendal jepit, Nah, baju iya, kaos biasa, betul. malah itu yang beli. Yang pertama kali beli sama aku gitu. Nah, itu Merekomendasikan gak sih untuk kaum Gen Z dan milenial sendiri untuk menjadi seorang women entrepreneur? iya dong harus. Harus. Duitnya kerasa loh. Aku pernah hilang kerugian sekian juta. Udah gitu kalau di bidang pekerjaan aku dulu pernah kerja udah berapa lama itu rupanya aku nggak digaji gitu. Ditipu kah atau gimana itu? Dapat potongan harga langsung. Gokil. Langsung dapat potongan harga. Penawaran spesial dari ownernya langsung. Gimana Ki? Apa? Bisnis lo yang waktu itu lo ceritain gimana kabarnya? Udah introspeksi kah? Kita udah ngundang tamu dari Padang lo jauh-jauh buat nasehatin lo, gimana? Ada progres? Alhamdulillah belum ada bang. Belum sempet bang. Soalnya terlalu kayak alhamdulillah tuh banyak banget kesibukan ya kan. Lebih kepada sok sibuk sih kalau ini. Tapi wanita sekarang memang harus aktif, Iya, harus betul. jangan mau balik lagi emansipasi. Pokoknya Setuju. seperti bintang tamu narasumber kita pada hari ini. Beliau Siapa beliau sih? nggak sih? Nggak apa-apa. Ya, dia adalah seorang entrepreneur wanita. Waduh, ini jadi panutan lagi nih. Panutan lagi Dapet dan panutan lu harus baru lagi. bener-bener denger, Iya jangan bang, buang. sorry. Harus Kemarin- pasang telinga. Iya, gue paham. Nah, beliau ini cukup sukses dan dia mau ngasih kita juga berbagi cerita sama kita. Oh ya? Siapa tuh? Kita panggilin aja yuk langsung. Boleh, silakan. Kaliana. Kita dapat motivator baru lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo kakak. Namanya kak Alhamdulillah baik. Perkenalkan Oh, ya. sebelumnya nama aku Liana Safitri. Kaliana Safitri. Iya, lebih dikenal dengan Liana Piliang sih. Oh, karena dari Padang. Oh, Jadi dari Di apa? Padang. Piliang. Oh, Itu Pilih. suku. Oh, suku Piliang. Oke. Jadi Bukan marga ya? lebih ke marga sih Oh, sebenarnya. marga. Oh, lebih ke marga. Kayak dari Medan itu kan ada marganya juga tuh, kayak Sitorus, Lubis. Nah kalau di Padang itu juga ada marga, lebih ke Minang sih. Oke, siap. Boleh diceritakan kakak, berarti lokasi lagi tempat tinggalnya di Kalau Padang? aku enggak, aku malah gimana? aslinya lahir besarnya itu di Aceh. Loh, Aceh. Aceh. Jauh lahir ya? besar di Jauh, Aceh, iya. tapi sukunya Minang. Oh, Biasalah anak oke. rantau ya, anak rantau. merantau ke Jakarta. gitu. Jakarta. Gitu. Keren banget, dapat ini lagi motivator anak Iya, rantau lagi ya kan. Percuma mau 1000 motivator kalau misalkan lu nggak mau ada perubahan. Maaf. Itu tergantung genset. Iya sih, benar banget. Oh ya, Kak Liana tinggalnya berarti di Aceh. Tinggalnya di Aceh. Acehnya blok mana? Nggak pakai blok sih. Oh, nggak pakai blok ya? blok. Di Aceh Tengah. Oh, Aceh Tengah. Aceh Tengah biasa disebut dengan Kota Takengon atau dataran tinggi Gayo. Dataran Gayo. tinggi, berarti Gayo. apa di sana? Kopi ya, Gayo. Kopi. Oh, ada nasi kopi. Destinasi Aduh, wisatanya sian. wah masya Allah luar biasa banget sih. Adem gak sih di sana? Adem. Karena Dia kan dataran tinggi. Iya dataran tinggi. Betul banget. Keren sih, bolehlah mampir. Insya Allah ya kak. Siapa tahu. Kapan nih tahun berapa pindah dari Aceh? Ke Jakarta itu aku tahun 2017 akhir. 2017 akhir dari Aceh ke Jakarta. Iya, lulus SMA itu aku dulu sempat tes polwan. Oke. Ya. Emang postur tubuhnya tuh Iya. kayak postur polwan. Perempuan Udah kelihatan. Ya gitu, tapi nggak lulus lah, gimana ya? Belum rezeki ya, Kak, rezekinya, berarti. takdirnya beda. Takdirnya kan di ini bidang usaha Iya, ternyata. bisnis gitu. Terus berarti kalau di Aceh waktu tsunami kena. Kalau dari iya, 2000. Takengon atau dari Aceh Tengah itu ke Banda Aceh itu sekitar 7 jam. Oh, Wah, jauh ya? lumayan jauh berarti jauh. ya. Jadi kayak cuman kena gempanya aja, tapi itu luar biasa banget loh. Iya, Ya Allah, itu kalau ingat kejadian itu ya, masih kecil loh aku. Iya, aku 2004 kan? 2004 masih Aku masih 4 tahun loh. Masih 4 tahun aku. Udah berapa tahun ya waktu itu? Ya udahlah ya. Jangan disebutin ya. Iya, Ya udah. iya. Oke. Tahun. Jadi kakak Kaliana ini adalah salah satu wirausaha wanita ya. Entrepreneur ya. Keren terus kita sebut banget. entrepreneur. Nah, terus kenapa sih Kak akhirnya memilih terjun ke dunia entrepreneur?
Karena pertama kalau di Jakarta itu lumayan ya, kalau kita kerja sama orang tuh aturannya tuh lumayan kan. Setuju. Bener nggak? Ya. Namanya kerja sama orang ya. Udah gitu kalau lokasi jauh, kemana okay. kita kerja itu lokasinya jauh, belum lagi macetnya. Tapi macetnya sih kalau jauh masih bisa dikejar. Udah gitu kan capek kan, panas-panasan atau pulangnya udah malam pergi pagi. Jadi setelah dipikir-pikir kayaknya buka usaha aja deh gitu. Jadi itu salah satu motivasi buka usaha tuh. Buka usahanya dulu aku sebelum ke Jakarta malah aku punya lebih dari satu nih pengalaman. Belum, jadi waktu ke Jakarta itu tujuannya bukan kuliah. Jadi waktu aku ke Jakarta itu aku tujuannya itu buka usaha. Dulu aku punya toko namanya Liana Fashion di Perempatan Gunadarma Depok. Oh, Blok Depok. Deket kosan. Deket ya? Iya. Deket. Nah, iya. Masih di situ, Kak? Udah enggak lagi. Oh ya udah, kalau masih di situ hati-hati soalnya. Enggak. Jadi kenapa? Gitu, aku dulu punya usaha, tapi hampir setahun berjalan itu aku sempat kena hipnotis lagi naas. Ya Allah. Jadi jualan aku tuh jualan baju, jadi sisa-sisa barangnya itu karena udah kena hipnotis kan tinggal sedikit nih, aku kirimlah ke Aceh karena orang tua aku juga pedagang. Oke. Jadi aku mulai dari nol lagi, merintis dari awal lagi. Nah tapi nggak langsung jadi pengusaha waktu itu, kerja dulu di sebagai marketing. Aku ngambilnya marketing sih, kayak lebih melatih kita untuk jadi seorang pengusaha. Betul, karena berhadapan langsung sama orang gitu kan, kita harus menawarkan barang juga kan. Itu oke, siap-siap. Berarti setelah dari usaha baju ya itu ya? Terus merambah ke usaha apa? Kerja dulu kerja di marketing kartu debit salah satu bank. Selanjutnya aku baru ngelamar kerja ke properti. Iya, properti. Waktu itu di Depok ada salah satu properti, aku ngelamar kerja di situ, alhamdulillah keterima. Tapi waktu wawancara itu aku dapat challenge nih. Kan nggak pernah punya pengalaman marketing properti nih, nggak pernah jualan, nggak pernah punya kenalan juga nih di Jakarta seorang orang pengusaha gitu kan. Jadi ditanya nih sama manajernya, emang kamu bisa jualan apartemen gitu? Dia ngeremehin nih, ceritanya ngeremehin gitu kan. Senggol dong. Jadi challenging sih, bukan iya betul, sebetulnya nggak ngeremehin juga karena memang ya challenge memang kalau menjadi marketing gitu kan. Ya udah langsung aku bilang, Bapak terima saya langsung jualan. Gitu. Emang kamu yakin? Balik? Gitu? Iya, aku ngomongin balik. Keren. Jadi Bapak terima saya langsung jualan gitu. Terus nggak lama situ baru sebulan ditanya lagi nih, kamu kerja nggak? Ya mau lah Pak gitu kan. Akhirnya sebulan. Jadi sebulan itu jualan belum kerja? Belum kerja waktu itu karena lama banget kan dipanggil. Ya udah sebulan kemudian dipanggil. Hari ini product knowledge nih kita pelajarin nih produk-produknya. Besoknya diajarin sama teman-teman marketing yang lain. Besoknya lagi langsung praktek. Nah, minta nomor orang dong, nomor telepon orang buat kita follow up. Setelah kita follow up hari pertama itu 2 hari aku follow up, aku langsung closing. Wah, keren banget. Ngejual unit satu unit itu kalau nggak salah 500 jutaan. Masya Allah banget. Memang rezeki Allah itu Masya Allah banget baik. Dan kakak kan juga udah positif nih gitu kan. Jadi kalau orang percaya rezeki itu nggak kemana. Boleh nggak sih kasih satu contoh atau belum ke tips ya, cuman contoh nawarin properti itu gimana? Nih gini ya Kak, nawarin bala-bala. Plotnya Bang Ari ini adalah seorang namanya nih? Artis lah dia lah. Nah, kakak nih menawarkan nih barang ke dia berupa properti tersebut. Nawarin apartemen gitu, siapa tahu ya, boleh gitu di sana. Jangan dong. Ya memang apartemen mau diapain? Buat investasi. Ya. Jadi gini nih, misalnya Masnya lewat nih ya. Tadi Mas. Jadi kan kita prakteknya tuh di mall-mall misalnya. Kalau belum dapat database. Nah, jadi kayak misalnya aku ngasihin brosur, boleh diambil dulu brosurnya. Kira-kira mau cari rumah atau apartemen gitu. Nah, jadi kalau si konsumen kan ngelihat nih, boleh deh aku lihat gitu. Aku bawa dulu ya brosurnya gitu. Pasti kayak gitu dong. Nah, setelah dia bawa brosur, kita baru pulang, kita follow up nih. Boleh kapan mau datang ke lokasi? Kita lagi ada open house, makan-makan gitu sambil silaturahmi. Ada makan-makannya juga. Ada open house gitu. Kita sebagai marketing ngeluarin modal untuk kalau gitu.
Kalau open house itu makan-makan itu udah dari pihak developernya sih. Kita cuman membawa mereka datang ke lokasi untuk lihat unit gitu. Semoga closing kan. Tapi kok aku kalau ke mall nggak pernah ditawarin properti. Ya. Gimana ya? Gak muka belum. Biasanya seorang marketing itu kalau nawarin properti itu lihat-lihat orang. Tapi kita nggak bisa ngelihat orang dari casingnya juga sih. Malah biasanya yang ke mall itu ada yang pakai sendal jepit, baju kaos biasa, malah itu yang beli. Yang pertama kali beli sama aku gitu. Nah, itu yang beli sama aku tuh malah koko-koko yang pakai baju kaos sendal jepit. Enggak disangka-sangka banget. Ya udah Bang, besok ke mall kayak gitu. Kayak gembel jatuhnya gembel. Oh iya. Nah, terus itu kan pengalaman jadi marketing ya. Nah, setelah jadi marketing, ada usaha lagi nggak? Jadi untuk peluang aku di bisnis ini malah di marketing ini. Jadi waktu aku sebagai marketing properti ada salah satu vendor yang tanya nih, Liana kira-kira ada nggak kenalan orang jual wallpaper atau vinyl lantai gitu. Nah saya karena punya jiwa bisnis dari keluarga gitu kan, seorang pedagang lah ya, kita kan bilang ada gitu. Ambil nih ada lah, ya. itu bisnis aku Pak gitu, itu aku ada gitu. Oh iya serius katanya, iya bener. Ya udah boleh deh datang ke lokasi. Sedangkan aku nggak tahu apa-apa nih kan. Jadi besoknya aku langsung. Oh berarti adain dulu aja adain gitu. Adain dulu aja gitu. Iya. Nah dikasih waktu kita 3 hari untuk datang ke lokasi. Untuk ngukur kan. Jadi selama 2 hari itu aku sebagai kompetitor cari-cari nih mana toko-toko yang bisa nawarin produk murah sama aku gitu kan. Nah, ketemulah salah satu toko yang nawarin produk murah. Karena aku belum bisa ngitungnya waktu itu, aku minta tolong sama tukangnya, boleh dong bantuin saya ngukur gitu. Ini ada project lumayan loh besar gitu. Ya udah alhamdulillah. Jadi pertama project aku itu di salah satu hostel. Oke, keren banget ya. Maksudnya ternyata dari satu pekerjaan bisa menjadi peluang lain gitu loh. Kalau emang jiwa entrepreneur gitu. Iya, emang oportunis harus. Sip, betul. Nah, terus enakan jadi pengusaha atau jadi karyawan? Plus minusnya boleh atau ya boleh plus minusnya deh, kalau enggak soalnya kalau enakan ya tergantung sih, enak dua-duanya sih kadang. Kalau sekarang ngerasain enaknya jadi pengusaha sih. Iya, udah. Karena jiwanya jiwa pengusaha nih Bang. Karena kalau jadi pengusaha itu rezekinya nggak nanggung-nanggung memang. Masya Allah. Nggak nanggung-nanggung. Memang kalau kita udah berusaha ya, berupaya, insya Allah Allah tuh ngasih rezeki sama kita tuh nggak disangka-sangka. Tergantung ikhtiarnya lagi, usahanya betul lagi, gitu. Sekali. Jadi enakan pengusaha ya daripada karyawan. Gitu. Awalnya beli kopi 80.000 itu dulu nggak? Kopi apa itu? Iya, katanya kalau mau jadi entrepreneur sukses itu harus beli kopi 80.000 di hotel. Oh enggak sih. Oh enggak. Kopi itu loh. Aduh, enggak masuk. Enggak sih. Tapi aku pernah bisnis kopi sih sebenarnya dulu. Pernah. Jual kopi gayo pernah. Jadi semua peluang itu aku mencoba. Iya, harus. Keren banget sih. Tapi emang Kakak jiwanya pengusaha. Jadi apapun selama masih ada peluang nih kan, kesempatan ambil gitu sih. Jiwa penasarannya keren banget. Keren banget. Karena melihat relasi kayaknya teman-teman butuh ini nih, ya udah tawarin aja. Walaupun kita nggak jual, tawarin aja. Lihat kira-kira teman kita butuh apa ya, lingkungan kita butuh apa ya gitu. Oke, jadi berawal dari lingkungan dulu nih. Lingkungan dulu. Kayaknya di musik nih teman-teman butuh baju, ya udah tawarin gitu misalnya. Apa aja. Keren sih, tapi melihat peluang dari situ. Cuan kan? Iya, penting cuan. Bisa ya? Setuju. Dari musik ke baju emang pemikirannya. Gitu. Di BSI dulu aku kuliah malam tuh. Aku salah satu alumni juga di BSI nih. Oke, alumni BSI. Jadi aku juga pernah jualan mie. Mie apa itu? Mie Medan, mie gomak. Oh, mie gomak. Jadi kan waktu ada mie gomak. Nanti mie gomek. Boleh langsung mie gomek cek. Mie gomak. Mie gomak. Tolong kreatif. Mie gomak. Oke. Jadi di waktu aku kuliah BSI itu kan aku ngambil kelas malam. Paginya kerja di marketing properti kan sebagai konsultan properti. Nah, jadi kalau di konsultan properti itu ada libur seminggu sekali. Libur seminggu sekali ini tuh di hari biasa, hari weekday. Jadi aku tuh orangnya paling nggak bisa tenang, nggak bisa di rumah gitu. Kayaknya harus ada aja yang aku kerjain. Nah, jadi
Aku pernah masak mie gomak, aku review nih videonya. Teman-teman, aku besok libur, ada nggak yang mau mesen mie gomak? Ternyata banyak. Gokil. Ternyata banyak. Anak kelas pagi banyak yang mesen, maaf ya yang kelas pagi nggak bisa, cuma boleh kelas malam doang. Langsung gitu. ditolak dong orderannya. Jadi waktu itu modal aku 100.000, hari pertama itu ada sekitar 35 piece yang laku. Jadi untungnya itu 350, untungnya 250-an. BTW kakak bawa sekarang nggak? Ya. Bentar, mie gomak tuh bukannya Medan ya? Iya, mie Medan. Bentar, kakak ini dari Aceh, sukunya Padang, masaknya Medan. Tinggalnya di Jakarta apa Depok. Serba bisa emang. Semuanya kita coba. Tapi itu inspirasi ke Medan-Medannya itu gimana? Kenapa nggak sekalian jual nasi Padang? Nah, tuh gitu boleh atau sate Padang mungkin. Karena waktu hari libur itu iya, mie Aceh sekalian. Iya, jadi gini, waktu hari libur aku pernah buat mie gomak itu aku videoin. Kayaknya cuman ini doang nih videonya, ya udah jual aja. Apalagi anak kelas malam kan kalau pulang kerja pada lapar nih. Setuju. Jadi stok mie-nya itu aku kasih porsinya porsi besar. Pakai telur, pakai masya Allah endul banget. Jadi itu porsi lengkap dengan harga 10.000 tuh udah endul seendul tak endul. Aduh. Kak, ada nggak sih kepikiran bahwa dulu tuh memang pengen jadi entrepreneur? Nggak pernah kebayang sih. Nggak pernah kebayang, dan mungkin bukan cita-cita kali ya. Enggak. Padahal keluarga udah ngasih sinyal ya. Kalau keluarga aku kayak lebih ngajak aku tuh sebagai seorang ASN gitu loh. Pengen pengen salah satu anaknya itu sebagai seorang aparatur sipil negara gitu. Kayak jadi polisi kah, atau jadi guru kah, atau jadi abdi negara lah gitu. Tapi ya gitu, rezekinya memang di usaha gitu ya. Jadi emang awalnya tidak ada kepikiran sama sekali. Enggak kepikiran. Meskipun keluarga memang keluarga entrepreneur, tapi mereka sebelumnya kayak ngajarin gitu. Karena aku dari kecil itu udah dagang, jualan orang tua itu kan jualan jilbab tuh. Jadi kalau setiap bulan puasa tuh aku udah ikut ngobrol. Oh alah, iya jadi memang udah diajarkan untuk menjadi pengusaha dari kecil gitu. Dan ketika ada peluang kenapa enggak ya, dicoba aja dicoba. Keren sih, keren. Nah terus abis ini mau ada usaha apa lagi kira-kira? Atau mungkin udah ada usaha yang baru cuman belum launching kan? Siapa tahu boleh di spill dikit, nggak apa-apa. Ada sih. Tapi ada apa tuh? Ntar deh tunggu diundang lagi. Sentilan. Gimana nih? Sentilan ya. Tolong. Diundang lagi. Oke, boleh. Tapi boleh di spill dikit nggak tentang apa? Tetap sih ke properti. Ke properti lagi. Kalau ini kan sekarang bisnis aku di bidang interior. Jangan-jangan kos-kosan. Belum tahu. Kita lihat nanti ya. Yang baik kita doakan ya. Terus kalau kakak merekomendasikan nggak sih untuk kaum Gen Z dan milenial sendiri untuk menjadi seorang women entrepreneur? Iya dong, harus. Duitnya kerasa loh. Cuannya gimana tuh, ada pesan-pesan tersendiri? Kalau buat teman-teman aku yang adik-adik di bawah, saran sih kalau kata aku ya. Jadi seorang pengusaha itu enak, rezeki kita nggak disangka-sangka. Memang kalau sebagai PNS atau apapun itu kan kita gajinya udah ditentukan. Nah, sebagai seorang pengusaha itu kita nggak sangka-sangka rezekinya. Misalnya aku dulu tuh pernah di posisi yang nggak bisa bayar uang kuliah, 2 hari lagi nih mau pembayaran uang kuliah nih. Aku tuh nggak punya duit sama sekali. Nah, aku orangnya gengsian cerita sama orang tua, nggak pernah ngeluh sama orang tua gitu. Sendiri. Jadi kalau misalnya butuh duit, butuh apapun, aku nggak pernah ngomong sama orang tua kan. Jadi gitu, karena orang taunya aku sebagai pengusaha. Jadi 2 hari mau pembayaran uang kuliah itu tiba-tiba ada salah satu kakak lighting yang hubungin aku mau memesan wallpaper waktu itu. Wah, jadi pemesanan waktu itu aku alhamdulillah bisa bayar uang kuliah, bisa pulang ke Aceh. Keren banget sih, bisa pulang ke Aceh. Masya Allah banget. Memang kalau rezeki udah Allah yang ngatur. Memang Allah tuh malah baik banget loh. Betul. Kayak dikasih kesehatan, relasi atau teman-teman yang baik, gitu kan. Tapi dulu sempat ini gak, waktu kemarin kan sempat tadi nyerita gagal pas tes ASN kayak Polwan ya. Polwan tadi diceritakan kakaknya ini pernah tes Polwan, itu sempat sedih atau drop atau gimana gitu? Nggak sedih sama sekali sih, karena memang nggak keinginan di situ. Oke. Dulu memang apa cita-citanya? Ada nggak? Aku tuh kayak
ngalir aja apa yang aku lihat, aku pengen kerjain gitu. Oh, nggak ada cita-cita khusus gitu kayak aku pengen jadi dokter atau bidan. Iya, dulu kan SD begitu ya, kayak SD aku mau jadi dokter deh gitu. Gedenya ya nggak jadi. Halo guys gitu ya. Iya, halo guys. Oke. Enggak sih, aku kayaknya apa yang aku lihat di depan aku kayaknya enak ini nih, coba gitu. Orangnya paling penasaran aja sih. Emang jiwanya jiwa petualang, Bang. Gitu. Kalian ini. Dan oportunis juga gitu ya. Alhamdulillah banget ya rezekinya emang di situ gitu. Lumayan oportunis in the good way. Jadi emang kan ada oportunis ini yang licik ya, tapi ini bagus gitu karena selalu ingin mencoba hal baru. Enak sih kalau apalagi di Jakarta ini peluang untuk berbisnis ini sangat besar. Harusnya sih. Sangat besar. Tapi kan kita ngomongin manisnya terus nih dari tadi. Memang iya siapa sih yang nggak pengen jadi entrepreneur? Betul. Iya gitu kan akhirnya kan. Iya. Cuman agak bandel aja gitu konsistennya. Cuannya tadi juga lumayan gitu, tapi bukankah banyak juga resikonya di balik itu? Pernah nggak sih dapat satu cambukan nggak tuh? Kegagalan mungkin. Kegagalan. Pernah dong, jatuh bangun udah kerasa. Ada juga tuh, nggak manisnya doang. Nggak manisnya doang, cuman ya gitu kayak apapun yang kita jalanin kayaknya kuncinya itu di bersyukur aja sih. Jadi setiap misalnya gagal nih, oh yaudah berarti besoknya pasti ada kemungkinan rezeki lagi, nggak mesti harus di sini gitu. Enjoy aja, syukurin aja, berarti ini ada pelajaran sini, ada hikmahnya juga gitu. Pokoknya selama besok ada makan harus bersyukur lah ya gitu. Setidaknya Allah tuh ngasih rezeki kita cukup gitu, alhamdulillah. Yang penting di situ sih gitu. Bersyukur aja. Harus bersyukur Bang, berarti Bang. Biar dilipat gandakan loh. Iya betul, setuju. Di situ sih. Kegagalannya, tapi kira-kira ada nggak contoh kegagalan yang paling membekas mungkin? Aku tuh jadi dijadikan motivasi lagi gitu. Kalau yang pertama tadi ya aku pernah kena hipnotis ya. Jadi aku pernah hilang kerugian sekian juta. Udah gitu kalau dibilang pekerjaan, aku dulu pernah kerja udah berapa lama itu rupanya aku nggak digaji gitu. Ditipu kah atau gimana itu? Ada ditipu, pernah itu. Jadi kalau aku waktu itu kerjanya di Jakarta Pusat sih. Jadi perjalanan Depok ke Jakarta Pusat naik kereta jam 5 pagi kerasa dong. Masya Allah. Pulangnya jam 5 sore, nyampe di rumah tuh jam 8. Itu kerasa banget sih, itu nggak digaji. Ada pernah, tapi ya kayaknya keluar aku dari situ, jadi kayak punya pengalaman, pembelajaran. Kayaknya ini bisa jadi pelajaran, besok jangan kayak gini lagi gitu. Iya, Kakak selain berwirausaha ini juga katanya aktif di organisasi ya? Iya betul. Apa tuh, boleh ceritain nggak organisasinya apa? Kalau organisasi di kampus aku yang lama itu ada UKM musik. Oh, musik. Wah, bisa nyanyi dong. Nyanyi nih, boleh berarti nih. Selirik dua lirik. Apa gendang apa? Kalau aku hobinya gitar. Wah, gitar keren. Keren gitar. Suka gadang berarti. Lebih ke gitar aja sih. Kalau suara aku nggak terlalu bagus lah gitu. Udah bagus suaranya, ngomong aja bagus. Ngomongnya udah merdu ya. Selanjutnya aku ada organisasi di HIPMI. HIPMI itu apa tuh? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Wah, keren. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi di sini kayak para owner yang punya perusahaan-perusahaan yang udah lumayan besar bergabung nih. Jadi mereka yang menghimpun para pengusaha gitu. Tapi khusus untuk anak muda atau? Kalau untuk anak muda nih ada peluangnya juga nih. Sekarang di HIPMI sendiri sudah mengadakan Himpunan Pengusaha Muda khusus perguruan tinggi. Oh, jadi khusus untuk relasi-relasi. Iya, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung di HIPMI boleh langsung join nih di HIPMI PT, HIPMI Pengusaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia perguruan tinggi. Jadi di HIPMI PT ini kita keuntungannya nih ya, selain apa tuh? Mendapat koneksi atau relasi, yang kedua kita lebih punya skill untuk di bidang usaha. Kemudian yang ketiganya kita diajarin untuk lebih kreatif, lebih inovatif. Nah, karena kita bakal dibimbing sama para pengusaha muda yang langsung udah terjun, yang udah sukses gitu. Keren banget itu. Nah, yang terakhir kita lebih terorganisir gitu. Apakah harus yang punya usaha? Kalau untuk HIPMI PT sendiri yang nggak punya usaha boleh join. Boleh join. Wah, kesempatan nih buat teman-teman yang di kampus yang sebagai mahasiswa boleh join nih di HIPMI PT. Keren loh. Sob gabung boleh banget tuh. Sekarang belum ada banyak sih kampus-kampus yang udah join di HIPMI gitu. Oke, boleh tuh teman-teman yang walaupun belum ada usaha tapi siapa tahu
masih ada niat ya kan buat mau bangun usaha, boleh banget gabung ke HIPMI ya Kak? HIPMI PT. Kalau aku sendiri sebagai pengurus BPC HIPMI Depok. Jadi kakak khusus untuk daerah Depok. Daerah Depok sebagai ketua infrastruktur. Wow, keren banget. Selain pinter masak ya kan, terus akademiknya bagus ya kan, pengusaha. Sekarang organisasi juga jadi ketua gitu. Keren. Terus alasannya masuk BPC apa? HIPMI. Karena kan aku sebagai anak perantau nih, jadi anak perantau ini kan butuh keluarga. Iya kan, butuh bisa. Keluarga, butuh relasi. Jadi aku rasa lingkungan kita itu akan berpengaruh ke depannya. Jadi aku langsung pengen cari lingkungan yang besar, orang-orang yang besar gitu. Jadi caranya itu masuk ke HIPMI ini. Jadi alhamdulillah sekarang teman-teman aku lumayan sih, mereka dari orang-orang yang luar biasa, masya Allah, yang bisa ngedidik aku, keren banget sih. Organisasi emang penting buat jalin relasi jalin relasi. Nah terus juga bisnis. Betul. Nah untuk nih kan kakak kan sebagai wirausaha muda gitu kan, apalagi seorang perempuan gitu. Nah banyak stigma yang beranggapan bahwa perempuan tuh di rumah aja lah, nggak usah usaha-usaha gitu kan, ujung-ujungnya juga di dapur gitu. Nah gimana tuh tanggapan kakak mengenai hal tersebut gitu? Kenapa kita harus di rumah aja? Kan ya kali kita di rumah aja terus bosen dong. Wanita juga butuh kreativitas sih, nggak mesti harus di rumah aja. Ya kali kita cuma ngurus anak doang ke depannya, masak doang ke depannya. Kan kita butuh circle teman-teman juga happy. Ya untuk menjadi yang seperti itu kita butuh duit dong, butuh kesuksesan juga dong. Untuk dihargai juga kita butuh. Ya itu sih yang penting ada penghargaan. Iya, karena aku ingin aku tuh kedepannya bisa menjadi seorang yang inspirasi buat teman-teman, yang bisa membawa teman-teman menjadi yang bermanfaat lah. Jadi caranya harus seperti ini, menjadi orang yang sukses dulu. Siap. Gitu. Tapi aku bukan maksud mendiskreditkan gender ya, tapi emang jadi perempuan itu serba salah loh gitu. Maksudnya mau berwirausaha dan cari cuan demi penghargaan diri, dipandangnya gimana gitu. Diem di rumah aja juga ada aja omongannya, bener rasa. Gitu. Terus kalau buat pendidikan juga kan, ngapain sih kuliah, cewek bakal di rumah juga gitu kan. Sebenarnya nggak gitu sih. Kita pengen dihargai aja sebagai seorang wanita gitu. Tuh, dengarkan. Ya lemparan-lemparan insecure-nya itu loh yang justru menjatuhkan. Tapi pernah nggak Kak kayak insecure atau kayak dapat tekanan sendiri gitu dari lingkungan sekitar mungkin? Enggak sih, aku enjoy aja orangnya, nggak kepikiran enggak bodo amat lah gitu ya. Ini kan gua gitu, hidup gua gitu kan. Setuju banget. Tapi kalau yang di kampung halaman itu gimana? Ada tanggapan sendiri kah kalau kakak kuliah dan berwirausaha? Atau nge-support justru? Alhamdulillah untuk di daerahku mereka support semua. Keren. Mereka semua mendukung, masya Allah. Mendukung juga ya. Jadi dari pihak keluarga pun juga kan ada histori pengusaha gitu. Jadi sangat-sangat mendukung. Kayak emang dilahirkan untuk menjadi entrepreneur woman. Karena kalau keluarga kayak orang tua sendiri, yang penting apa yang aku lakukan itu bisa aku buktiin gitu. Jadi kakak nge-challenge juga ya, kakak kan langsung. Dari dulu gitu sih, waktu SMA aku pengen lomba nih keluar daerah gitu. Pertama nggak dikasih sih, cuman abang aku ngeyakinin. Akhirnya pulang-pulang bawa Yala. Lomba apa tuh dulu? Musik. Aku dulu ada musik, ada basket gitu. Wih, keren. Aktif banget. SMA dulu semua coba-coba. Gitu. Semua dicoba pokoknya gitu. Biar keren kan dulu kalau masa SMA. Dari jati dirinya dari SMA tuh. Jadi buat sobat milenial yang juga masih SMA dan nonton, mulai dari sekarang. Betul, dibangun. Dari potensinya, terus mau jadi apa? Betul, perbanyak wawasan, perbanyak relasi dengan cara ikut organisasi gitu. SMA itu aku malah nggak belajar sama sekali sih. Ujian kenaikan kelas tuh malah aku nggak ikut waktu itu karena lomba terus. Kakak ujian kagak ikut? Nggak, ujian kenaikan kelas nggak ikut. Enggak dari sekolah kaji. Enggak sih. Jadi ujian kenaikan kelas itu kayaknya seminggu sebelum ujian itu aku udah ujian, tapi ujiannya itu gini, kamu buat soal, kamu jawab sendiri gitu.
buat soal, buat jawab sendiri gitu. Jawab sendiri. Karena dikasih kemudahan gitu sama kampus karena udah bawa nama daerah. Jadi kakaknya ini mewakili ya perlombaan ya. Privilege sendiri ya dari. Alhamdulillah. Kalau orang pintar punya privilege sendiri nih. Dikasih kemudahan. Kita kan nggak pintar di kelas, mau gimana mau jawabnya gitu ya. Iya benar. Boleh. Nah kakak sendiri kan memang udah dari sananya gitu, udah dari waktu SMA juga kan senang organisasi, senang ya mencoba hal baru lah gitu. Nah kira-kira ada nggak sih seorang motivator atau inspirasi mungkin sampai akhirnya sekarang jadi wirausaha? Kalau aku motivasinya lebih ke orang tua. Tapi ke inspirasi itu kakak aku sih, karena kakakku itu orangnya apa aja dicoba sama dia. Sama. Dia tuh nggak pernah dia tuh apa nggak pernah malu, apapun dicoba gitu. Kayaknya keren sih aku ngeliat dia gitu. Kakaknya cowok cewek cewek juga. Wah keren sih keluarganya udah gitu. Lingkungannya udah sehati. Jadi karena dia suka mencoba, kayaknya dia bisa kok aku nggak bisa. Dia sekarang udah sukses, aku pasti lebih sukses gitu loh. Keren persaingan berarti nih. Kalau tokoh sendiri ada nggak inspirator? Tokoh sendiri, misalkan siapa gitu, pengusaha besar di Nyonya Menir mungkin gitu kan. Nyonya Menir siapa? Ada. Kalau patokan sebenarnya aku nggak ada lihat, cuma setiap lihat orang-orang sukses gitu, apa sih yang aku penasaran gimana mereka sukses aja gitu. Kayaknya aku menyemangati diri aku dengan mereka semua bisa sukses dengan cara ini mulai dari umur sekian. Berarti kalau aku lebih cepat pergerakannya, aku pasti lebih cepat suksesnya gitu. Setuju banget. Gitu aja motivasi diri sendiri gitu loh. Bisa lah. Kadang juga kan apalagi cewek gitu kan, kadang tuh ada rasa capek juga gitu kan, kegiatan banyak. Nah itu kadang yang bikin tuh nggak konsisten dengan apa yang dijalankan. Siapa tuh? Ini buat diri sendiri ya, reminder aja buat diri sendiri. Semangatin diri sendiri aja sebenarnya. Pasti capek dong, kayak aku kemarin itu pagi kerja, kalau malam kuliah, liburnya ngembangin bisnis gitu. Nggak pernah di rumah, cuman ya aku ngerasain impactnya sekarang tuh kayaknya alhamdulillah ya, perjalanan yang udah aku lewatin sekarang aku bisa di tahap ini gitu loh. Iya sih, itu motivator banget ya, maksudnya bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang. Tadi tuh kakak udah nyeritain belum sih sekarangnya bisnisnya di bidang apa? Di bidang interior. Di interior. Jadi kalau misalnya butuh wallpaper, gorden, vinyl, furniture, kitchen set, itu kakak tuh bisa gitu. Boleh dong. Pasang iklan. Nah itu, kakak berarti sekarang di interior. Terus nanti mau nambah lagi kan tadi katanya di properti ya. Keren, itu masih satu aliran. Iya. Jualannya gitu di marketplace kah? Marketplace, terus aku kerja sama dengan vendor-vendor, developer gitu. Karena di organisasi HIPMI sendiri itu kan banyak developer. Biasanya kalau kita ke developer itu masang iklan kan bayar nih, kalau ini enggak ya udah masukin aja deh. Karena gitu. relasi tersebut, wah manfaat banget nggak sih? Banyak relasi tuh banyak membuka peluang dan keuntungan. Setuju. Nah kakak kan asalnya dari Aceh nih. Iya kan, aduh ini agak melenceng nih sebetulnya. Dari apa tuh? Ya kan, nah terus apakah mahar itu mahar? Iya jadi. Oh jadi gini kak, sempat denger nih kalau di Aceh itu kalau mau menikah atau melamar itu tuh harus ada mahar berapa gram gitu? Standar sendiri gitu. Ini intermezzo aja ya, maksudnya di luar dari topik yang kita bahas. Kalau aku kan lebih tepatnya di Takengon Aceh Tengah, lebih ke Gayo. Cuman kalau khusus Acehnya nih, biasanya maharnya itu hitungannya mayam. Mayam tuh apa tuh? Mayam itu biasanya kalau satu mayam itu kalau nggak salah kurang lebihnya 3 gram. Oh 3 gram emas. Gitu. Jadi rata-rata kebanyakan yang aku dengar sih, yang aku dengar setahu aku kalau untuk mayam itu biasanya minimalnya kayak 10 mayam gitu. Oke, 10 kali. Berarti 30-an lah ya, 30 gram minimal ya. Oh, tapi itu ada ya tradisi seperti itu ya, menjadi tradisi itu. Yang aku dengar sih seperti itu. Terus kalau kakaknya sendiri ada patokan nggak untuk mahar? Belum tahu nih gimana dong. Anda menanyakan itu. Ya siapa tahu sobat milenial. Boleh. Nanti siapa tahu ada kan ya Masya Allah jodohku. Belum ada bayang sebelum. Langsung sambil modus-modus beli wallpaper mungkin. Nah, bisa jadi Kak, kita nggak tahu ya. Jodoh nggak ada yang tahu. Iya betul, setuju. Terus tadi ngobrolin wallpaper, penasaran sih soalnya aku tuh jarang ya anak muda yang punya bisnis di dunia interior gitu. Dan interior itu interior yang memang bahan fisiknya. Soalnya kalau aku punya teman itu rata-rata desain Kak, desain interior.
jarang banget yang ada ngejual bener-bener fisik nih kayak wallpaper, terus apalagi vinyl dan sebagainya macam gitu kan. Kak, minta ini dong, minta pesan atau nasihat buat aku punya temen dia punya usaha tapi stuck gitu. Gitu. Adalah gak usah disebutin. Kalau aku pernah ngerasain seperti itu sih, cuman waktu aku menjalankannya itu lebih ke relasi tadi itu penting. Relasi penting, promosi penting. Jadi kalau walaupun kita stuck tapi kita nggak melakukan promosi yang lebih giat lagi, itu bakal stuck sih. Udah gitu kalau relasi, memperbanyak relasi itu penting. Insya Allah dari mulut ke mulut, insya Allah rezeki bakal datang gitu. Bener banget, apalagi dimulai dari lingkungan sekitar dulu. Lingkungan gitu sekitar kan. dulu. Dari situ kan bisa tuh. Dari yang terkecil ini dulu kan. Gitu. Iya betul banget Kak. Setuju. Mau lanjut gak nih? Ayolah, mau bisnis apa nih kita? Udah, dia ini udah. Jangan diceritain dong. Gatel mulutnya. Oh iya. Anda ya. Oh jadi jarang banget. Kembali lagi ya tadi yang aku pertanyakan gitu. Kenapa? Maksudnya udah nemu nih peluangnya, terus akhirnya nyemplung tuh ke dunia interior yang kayak vinyl, wallpaper dan sebagainya itu, atau memang kayak emang punyanya basicnya di situ? Dulu aku kerja dulu biar ada modal gitu buat bisnis gitu kan. Setelah aku kerja ada modal, aku kemudian ketemu distributor nih untuk penanaman modal. Alhamdulillah aku dapat penawaran harga yang paling murah. Jadi aku untuk mempromosikan ke teman-teman sekitar juga lebih enak dengan harga yang paling murah, bersaing dong gitu. Betul. Terus kan tadi bisnis soal wallpaper. Ada nggak sih potongan buat sobat Mile di rumah kalau misalkan ngefollow akun Mile ataupun ngefollow akun bisnisnya kakak? Ada nggak sih diskon dong khusus? Ada dong. Gimana? Pokoknya ntar kalau follow bilang aja nih tahu dari Milenial, ntar dapat potongan harga langsung. Langsung dapat potongan harga. Penawaran spesial dari ownernya langsung. Renovasi rumahnya biar keluarga datang biar lebih indah gitu kan. Wallpaper, gorden, vinyl lantai, langsung aja hubungin ke Liana, nanti bakal dapat potongan harga. Kesini ada nggak sih di sini? Di sini ya. Ada ya. Nanti Kak. Bayangin aja dulu. Oke. Gitu. Bakal dapat potongan harga. Siap. Keren banget. Ternyata wah gila sih ini. Maksudnya pertama tuh jarang banget wanita yang bisnis di dunia interior yang benar-benar fisiknya gitu loh gitu kan. Terus yang kedua adalah ternyata banyak sekali memang prosesnya gitu menuju ke arah itu gitu. Betul. Nah kakak boleh dong kasih pesan dan kesan terhadap sobat milenial gitu kan yang mau buka usaha itu, gimana sarannya atau supportnya atau motivasinya mungkin ke sobat-sobat milenial? Pokoknya teman-teman semuanya semangat, lewatin aja semuanya cobaan itu. Insya Allah kalau kuncinya apapun itu, kuncinya bersyukur. Di bersyukur insya Allah kita bisalah mendapatkan yang lebih dari itu lagi. Gitu. Kalau kata orang sekarang tuh perbanyak bersyukur, mindsetnya juga, mindsetnya ya, peluang pokoknya apapun peluang di depan mata harus dicoba, jangan dilewatin, coba aja gitu ya. Karena nggak mungkin ada peluang dong kalau nggak Allah yang ngasih gitu kan. Iya, peluang itu sebenarnya adalah petunjuk ya. Iya, petunjuk gitu. Peluang ambil nggak nih gitu. Ini udah gue kasih peluang nggak lu ambil, berarti udah terserah lu dah gitu. Itu dia makanya ketika ada peluang sedikit langsung gas, langsung aja. Karena nggak mungkin dong aku bisa dapat bisnis ini karena aku nggak ngambil peluang itu. Setuju ya kan? Peluang itu adalah takdir yang menyamar lah ya. Yang penting coba aja lah, coba aja insyaallah. Harus berani nyoba ya, jangan takut. Karena kalau belum berani mencoba berarti itu udah gagal. Kalau udah mencoba walaupun gagal tapi setidaknya sudah berusaha. Ada kemungkinan kedepannya untuk lebih berhasil lagi. Siap. Oke. Karena di balik kegagalan itu pasti ada yang didapetin gitu. Insyaallah pasti sedikit pasti adalah gitu. Oke, thank you banget Kaliana, banyak banget ya informasi dan motivasi tentunya buat para kaum milenial dan juga wanita-wanita nih yang mau berwirausaha. Semoga semoga terpacu nih keinginannya gitu kan, lebih menggebu-gebu lagi gitu. Jangan malas-malesan, harus konsisten juga. Pokoknya gitu. Terima kasih ilmunya dan juga sharingnya. Yang penting harus punya positive vibes di dalam diri. Mindsetnya juga bersyukur, gitu ya. Oke, thank you banget Kak sekali lagi. Terima kasih. Iya, dan jangan lupa untuk sobat milenial komen
like dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian karena banyak banget informasi yang menarik tentunya, dan akan kita bahas lagi nanti di video selanjutnya. Betul. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Makasih ya Kak.